Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofari wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma jamatil ard was sama. Amma ba'du, ayuhas sadatil a'izza wal fudala, yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti kita mengurangi takdim ikram kita kepada para habaib atau para kiai, para junjungan. Yang saya hormati cucu guru kita Habib Muhammad bin Ali Brigadir bin Muhammad bin Ali bin Hussein Al-Habsyi, dan yang saya hormati keluarga, anak cucu dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, khususnya provinsi, yang saya banggakan, ya anak saya juga adik saya, beliau mendapat fadl dari Allah menjadi Pangdam Tanjung Pura di Pontianak. Beliau Bapak Iwan Setiawan. Dan juga adik saya dan anak saya juga tidak lain Bapak Kapolda Pontianak. Semoga dua-duanya ini diberi kekuatan oleh Allah dalam mengayomi di Pontianak khususnya. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda atau yang mewakili, dan bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, panitia penyelenggara dalam rangka Maulidin Nabi dan haulnya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar Al-Alawi radhiyallahu ta'ala anhu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita kumpul bersama untuk melanjutkan terima kasih atau syukur. Yang pertama, dengan Maulidin Nabi kita mengucapkan terima kasih. Apa sih sebabnya kita mengucapkan terima kasih lalu kita besarkan Maulid ini? Karena kita mengetahui kalau hakikatnya minallah ta'ala, tapi syariatnya kita ngerti iman wal Islam pasti dari sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, dan mana akidah yang benar dan akidah yang tidak benar. Dan kita bisa membedakan akhlak yang terpuji dan akhlak yang tidak terpuji. Kita mengerti taat kepada Allah, kita mengerti taat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kita mengerti taat kepada kedua orang tua, kita mengerti taat kepada para guru, dan lebih-lebih kita mengerti Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak sebab dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dari mana? Maka inilah pentingnya Maulid Nabi selalu diperkembangkan, supaya kita menambah syukur terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya mereka tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengerti kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin kita menambah cintanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pernah bersabda, "Man ahabbani kana ma'iyya fil jannah." Barang siapa mencintaiku, bersama aku kelak di surga. Ternyata cinta itu rahasianya besar. Mengapa cinta diutamakan? Ayat betul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhir ayat. Ada lagi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang maknanya bila mana qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah kasihku kepada umat ini, bila mana kalian mencintai aku benar, artinya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mendapat mandat langsung oleh Allah taala, fattabi'uni. Di sini menggunakan kalimatul mufrad, tidak menggunakan kalimatul jamak. Artinya di sini lengkap sekali. Kalimah mufrad tidak bisa lepas, segala sesuatunya adalah dari sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh, satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalimah hudan ini di sini masdar. Kalau masdar mesti memerlukan fa'il. Nah, kalau masdar, kalimah hudan adalah masdar, fa'ilnya siapa? Untuk mengetahui dzalikal kitab, ya yang diturunkan kitab kepada siapa? Baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengerti hudan tanpa mengenal dzalikal kitab sebab fa'il baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahil akan mengerti isinya Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah ketika ayat ini turun, sahabat bertanya, ayat apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini paten ayat ini. Jadi tidak bisa lepas, segala sesuatunya mesti melalui pintunya baginda Nabi, fattabi'uni itu tadi. Sahabat bertanya, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah. Sejauh mana kita dikategorikan orang yang beriman? Dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahbabtallah," selagi engkau mencintai Allah. Selanjutnya, ya Rasulullah, mencintai kepada para rasulnya. Selanjutnya, ya Rasulullah, mengikuti sunnahnya, mengikuti tarekatnya. Mengapa mahabbah didahulukan bukan sunnah dan tarekatnya? Karena rahasia mahabbah luar biasa. Contoh yang mudah saja, kita tidak bisa muluk-muluk. Kalau seorang istri mencintai suaminya dengan benar, dengan baik dari hati, tidak mungkin akan membuka aib atau cacatnya suaminya. Itu mahabbah. Karena apa? Buahnya mahabbah, mawaddah warahmah. Wa kadzalik, begitu juga seorang suami mencintai
kepada istrinya, walaupun fisiknya sudah melentur karena banyak melahirkan, apapun kekurangannya, karena mencintai yang melahirkan kasih sayang, tidak mungkin akan menceritakan kekurangannya istrinya. Itu rahasia mahabbah. Wa kadzalik, antar kita sesama umat dengan umat, apabila benar kita mencintai kepada umat sebagaimana Rasulullah mencintai kepada umatnya, tidak akan membuka aib boroknya setiap umat itu sendiri, saling akan menutupi, tidak akan memberikan kesempatan orang yang tidak suka kepada kita mendapat peluang karena kita yang membuka aibnya kita sendiri. Wa kadzalik, bagi orang yang cinta kepada bangsa dan tanah airnya, kalau suka membuka aibnya, kekurangan apa yang ada dalam bangsa kita sendiri, jangan salahkan kalau orang lain akan membuka aib kekurangan bangsa kita sendiri. Tapi kalau kita cinta, beda. Walaupun kekurangan kita tidak memungkiri, pasti karena cinta akan menutupi, tidak berarti ingkar kepada yang sama. Tapi ada cara mau'izatul hasanahnya untuk menyampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sinilah mahabbah rahasia. Tapi yang paling diingatkan oleh Rasulullah di tengah-tengah ini ada sabda baginda Nabi, di antaranya apa? Wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Bila mana kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa, pasti imannya akan semakin meningkat. Pintunya mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah di sahabat. Pintunya mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah bil auliya, mahabbah bil ulama. Pintunya mahabbah kepada Rasulullah, bi hubbi ahli baiti sallallahu alaihi wasallam. Ini pintu-pintu mahabbah kepada Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Tapi ini terkadang bisa terbalik maknanya. Diputar balik oleh siapa? Oleh oknum manusia. Untuk apa? Bagaimana cara gembosi kecintaannya. Karena melihat tafsirnya, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Maka dibalik, kalau begitu, kalau mau menghancurkan umat Islam, kalau mau menghancurkan umat beragama umumnya, gembosi dahulu cintanya kepada nabinya, cintanya kepada tokoh agamanya, cintanya kepada para ulama wal aulia digembosi, baru umat Islam bisa dibentur-benturkan, umat beragama baru bisa dibentur-benturkan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Tidak. Loh, kok nonton? Wah, kurang semangat. Saya tanya lagi, mau? Tidak. Saya tanya lagi, mau? Tidak. Loh, saya tanya mau kok tidak? Saya tanya lagi seperti tadi, mau enggak? Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Tidak. Jawab yang keras. Tidak. Itu baru kita mempunyai bangsa ini yang baik. Terakhir ini dari ini apa? Kalau mau menghancurkan umat Islam khususnya, umat beragama pada umumnya, gembosi. Yang kedua apa? Bagaimana cara menghancurkan bangsa ini? Ini yang paling berbahaya lagi. Gembosi dahulu kecintaannya bangsa ini kepada bangsanya, cintanya bangsa ini kepada pemerintahnya, cintanya bangsa ini mengangkat kebesaran marwahnya TNI Polri. Gembosi sedikit demi sedikit. Ada oknum angkat, ada oknum satu angkat. Ini secara tidak langsung gembosi kewibawaan TNI Polri, apa yang ada di dalam negeri ini.
Kalau ada pemberitaan yang salah sedikit, atau kesalahan ulama, atau ustadz, oknum yang saya katakan di sini, biar rame, supaya apa? Tidak percaya kepada ulama, tidak percaya kepada para habaib, tidak percaya kepada TNI, tidak percaya kepada Polri, gembosin. Apa yang diorbitkan adalah kesalahan kesalahannya. Ini di sini. Apabila ini terjadi, karena kita terpengaruh, akhirnya bangsa ini akan pecah belah karena dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang suka melihat umat pecah belah, bangsa ini pecah belah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila mana kita selalu ingat kepada Maulidin Nabi, kita akan ingat sunnah-sunnahnya. Bagaimana sunnah baginda Nabi, apalagi yang wajib. Dan kita akan selalu bercermin kepada akhlak dan budi pekertinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan selalu mengingat jasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula apabila kita mengingat, ini ada merah putih dah dari sini, ini cuma panggungnya ada merah putih ini. Benderanya mana? Coba kalau kita Habib Lutfi khususnya, orang lain saya tidak ngerti. Saya itu kalau lihat merah putih itu malu sebetulnya. Malu. Sebabnya apa? Kita punya kontribusi apa dalam bangsa dan negara ini? Itu yang saya tanyakan. Kita tidak pernah membangun, ikut andil dan sebagainya. Lihat para pahlawan-pahlawan kita pendahulu. Ada yang dibantai oleh Jepang, ada yang dibantai oleh penjajah, semua penjajah. Tahu-tahu bendera merah putih tinggal kita berkibar. Tinggal kita lihat senang. Bukan kita untuk mendewakan mereka. Yang pertama, satu, kehormatan bangsa. Allahu Akbar. Ada di dalam merah putih. Yang kedua, harga diri bangsa ada di dalam merah Putih. Yang ketiga, harga diri bangsa ada di dalam merah putih. Itu diantaranya. Jadi kita bukan mitos atau kultus kepada bendera, tidak. Kita menghormati kepada apa yang ada di dalam merah putih karena kita melihat jasa-jasa para pendahulu. Tidak terlepas al ulama wal habib habaib ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Salawat. Kalau mau perang takbir silahkan. Salawat. Nanti kalau mau perang Allahu Akbar, nah, untuk membesarkan hati supaya iman kita kuat. Mengapa Habib pilih selawat? Karena kita ngerti takbir, yang mengajarkan takbir adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ganti sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini baru nanti kita tahu cara naik takbir, adabnya bertakbir. Itu karena kita kenal kepada orang yang mengajarkan takbir. Itu aja kok repot. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan dari hasil kita melihat itu selalu kita bercermin kepada al ulama yang ikut andil besar khususnya kepada kemerdekaan Indonesia ini. Kita melihat dengan sebab lantaran kita melihat bendera. Mustahil kalau bendera itu akan tegak sendiri tanpa perjuangan. Negara lain mungkin gak usah jauh-jauh, kemerdekaannya hadiah. Tapi bangsa kita kemerdekaannya berdarah. Perlawanan terhadap Belanda, perlawanan terhadap Jepang, dan lain sebagainya. Itulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena kita melihat itu, lalu kita dituntut. Dituntut apa? Ketika kita melakukan lagu Indonesia Raya. Tapi kita tidak, jangan salah paham di sini, bukan kita membanding.
Bukan kita membanding. Kalau kita membanding salah, bukan tingkatannya. Rasulullah jauh lebih tinggi. Yang kita tanyakan, kita mengucapkan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lagunya apa ingat perjuangan baginda Nabi? Ingat Kalau kita ingat perjuangan baginda Nabi, malu kita mengucapkan. Hikmah yang ada, tawadu, adab, akhlak bila mengucapkan. Dan kita selalu akan ingat bagaimana perjuangan baginda Nabi ketika kita tergugah dengan kalimat ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kepada baginda Nabi, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Bersembah sujudlah seolah-olah kita mengetahui kepada Allah. Kalau tidak bisa, kita merasa dilihat, didengar oleh Allah Ta'ala. Maka ketika kita pikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita ingat dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita merasa didengar, dilihat oleh Allah, insya Allah kita akan sedikit demi sedikit berubah amal perbuatan kita. Inilah salah satu contoh. Yang kedua, kita diingatkan lagi bagaimana bangsa kita, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita membangun kecintaan kepada bangsa ini. Apa diantaranya? Kalau di tempat saya Pekalongan, maaf ya, maaf bukan saya menyindir. Bukan. Kalau ada maulud, setelah kita bacaan maulud dan sebagainya, kita ingatkan untuk kita bersama melakukan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Dilakukan, diingatkan, bukan sekadar nyanyian atau lagu. Karena di dalam lagu kebangsaan itu ada ikrar. Loh, ikrarnya di mana? Indonesia tanah airku. Ini dalam lagu apa dalam seremonial atau pengakuan? Jawab. Dalam lagu atau pengakuan? Benar. Kira-kiranya kalau Indonesia diacak-acak itu terima tidak? Itu baru pengakuan Indonesia tanah airku. Kalau Indonesia dipecah belah atas sama kita dibentur-benturkan, kita rela atau tidak? Tidak. Baru itu ikrar Indonesia tanah airku. Allahumma sholli alaihi. Tidak cukup dari itu saja. Indonesia tanah airku, tanah yang subur, yang luar biasa. Mari kita bangun ekonomi, mari kita bangun pertanian, sehingga negara kita pertahanan pangan itu bagian pertahanan nasional, ketahanan nasional. Kita semakin kuat, semakin kuat. Dan kefanatikan kita yang rasional, bagaimana cara membangun ekonomi supaya tumbuh dengan baik. Katesnya bukan kates California, tapi kates Indonesia. Jabunya bukan jabu Bangkok, tapi jabunya jabu Indonesia. Betul? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini budaya apa yang ada di Kalimantan? Apa sarung Pontianak, batik Pontianak, lainnya apa lagi dari Pontianak. Kembangkan dengan nama-nama Pontianak yang luar biasa. Seandainya umpamanya jambu apa, ingin tahu jambu yang paling enak, pergi ke Pontianak. Itu sumbernya jambu yang istimewa. Ikan yang paling istimewa, ikan asin, cari Pontianak, ebi dan apa, luar biasa. Bukan ebi nama-nama lain yang untung orang lain, tanpa iklan, tanpa membayar. Nanti ekonomi kita maju, pertanian kita maju,
sesuai dengan pengakuan Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku. Apa dah luar biasa itu. Buktikan kefanatikan cinta bangsa dan cinta tanah airnya. Sampai Rasulullah bersabda, di antaranya mendidik umatnya bagaimana? Apa di antaranya Rasulullah? Walaupun ini masih beberapa ulama berpendapat berbeda. Hubbul Arab salatun. Kecintaan kepada dunia Arab 3 hal. Kita ambil yang pertama saja. Apa sabda Rasulullah? Mencintai untuk umat ini, untuk bangsa. Li'annil Arabi, saya adalah bangsa Indonesia, dengan bangga menyebutkan kebangsaannya. Kita supaya meniru, saya adalah bangsa Indonesia. Saya bangga menjadi putra putri Indonesia. Kami bangga mempunyai tanah air Indonesia. Luar biasa kalau begitu. Kalau kita sudah tumbuh yang begitu, tidak mungkin bangsa ini akan mudah dipecah belah. Walaupun beda pilihan, walaupun beda baju, walaupun beda partai, dan lagi-lagi semuanya. Sebab apa? Indonesia lebih tinggi, lebih luas, lebih besar dari jumlahnya partai-partai itu sendiri. Partai bisa bubar, tapi Indonesia tidak bisa Bubar. Partai silakan sebanyak mungkin, tapi merah putih cuma satu. Ingat itu untuk kita semuanya. Setuju? Setuju. Itu kan, jangan boroknya uang orang dijual, boroknya sini dijual, orang awam bingung akhirnya. Oh, benar. La ilaha illallah. Kita sampai bersila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab masih jual boroknya orang. La ilaha illallah. Mari kita beri contoh yang baik. Inilah bangsa Indonesia, kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa, kecintaannya kepada Allah luar biasa, kecintaannya pada para ulama luar biasa. Sering saya buktikan. Kalau di Pontianak, maaf, saya kurang paham betul karena saya ziarahnya ke Sultan Abdul Rahman dan sebagian lagi, dan saya tahu di Jawa khususnya untuk ditiru. Apa di antaranya? Orang mati masih bisa memberi makan yang hidup. Mau percaya terserah, mau tidak percaya terserah. Lihat tuh dari Sunan Ampel yang ziarah non-stop, tidak pakai iklan. Barang siapa ziarah ke Sunan Ampel akan ditanggung mendapat syafaatnya. Barang siapa ziarah, tidak ada yang iklan. Puluhan bis setiap hari hadir ke Sunan Ampel. Mau Ampel Gading, Ampel Suci, Ampel Dentok, semua pedagang dari diundang. Buka perdagangan dari kopiah putih, tasbih, sorban yang hijau seperti ini, gamis, jubah, dan lain-lainnya. Belum minyak lagi dan sebagainya. Ini mau masuk ke Sunan Ampel. Keropaknya uang tidak usah dipanggil, masuk sendiri. Saya pernah serobannya biar ke Seliru saya pasang begitu. Enggak, kena uangnya masuk ke seroban saya, tetap masuk ke kami, ke kotaknya Sunan Ampel. Jadi kita kalah. Berarti kalau kita pahami, berarti orang di dalam kubur masih bisa membangun ekonomi kerakyatan. Betul nggak? Betul. Kita sudah bangun apa? Jangan betul-betul saja. Ucap betul itu paling gampang. Nah, coba. Sunan Ampel di dalam kubur masih membuat ekonomi kerakyatan. Lingkungannya luar biasa, terjol dan sebagainya, makmur. Sunan Giri sama, Maulana Malik Ibrahim sama, sampai ke Sunan Gunung Jati. Malah Sunan Gunung Jati separuh muslim, separuh non muslim. Hebat saya bilang. Yang satu pakai lilin, yang pondok, yang kecil menyanyi macam-macam. Mereka antar mereka, saudara-saudara kita sebangsa setanah air, tidak ada yang ribut. Lilinnya kecil itu, lilinnya kebesaran itu bakar-bakar menyanyi kok. Musik ini apa? Tidak ada yang ribut. Masing-masing dalam kepercayaannya, keyakinannya masing-masing saling menghormati. Di kelompok kita muslim, yang tahlilnya paling keras, yang tahlilnya berat, yang tahlilnya ngebut.
satu lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belakang satu kelompok lagi, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang saling menuding. Kamu tahlilnya berat amat sih, buat tiru seperti saya ini. Lu saya nikmatnya demikian kok. Ini yang satu dua ini sedang ribut masalah keras dan tidaknya, belakang si ngebut ini lagi. Loh, kalau saya tidak ngebut tidak dapat banyak. Loh, kok tidak ada? Jadi saya pikir Maulana Syarif Hidayatullah di dalam kuburnya masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa, masih bisa bikin ekonomi kerakyatan, masih bisa menyantuni lingkungannya dan lain sebagainya. Ini orang sudah meninggal 454 tahun. Maulana Syarif Hidayatullah meninggal pada tahun 1568. Luar biasa. Mestinya ketika kita ditanya, apa istimewanya ziarah Wali 9? Ya maaf saja kalau saya sih malu. Bukan barokah karomahnya, terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Jadi kita ambil malu saja. Mampu tidak kita bisa meniru beliau? Mampu tidak kita bisa menjalankan tarekoh beliau, mempersatu umat, mempersatukan umat, kasih sayang terhadap umat dan melindungi umat, menjaga dari segala perpecahan selanjutnya dan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.